teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Jessica Mariani Kase dari kelas 1C, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan NIM 21030200098. Teman-teman, di video kali ini saya akan mereview sebuah buku dengan judul The Study of Sociology. Ini adalah tugas mingguan kelima dari mata kuliah pengantar sosiologi. Yuk kita langsung saja ke penjelasannya. Buku ini ditulis oleh seorang bernama Herbert Spencer dengan jumlah buku sebanyak 431 halaman. Teman-teman, kita langsung masuk ke isi dari buku ini. Teman-teman, pada bab 1 buku ini bercerita tentang masalah yang mempengaruhi kepentingan pertanian. Pernyataan masih dogmatis seperti selama agitasi hukum. Ketika di setiap lingkungan pedesaan Anda mendengar bahwa negara akan hancur jika orang asing yang dikenai pajak ringan diizinkan untuk bersaing di pasar kita dengan orang Inggris yang dibebani pajak berat. Sebuah proposisi yang dianggap begitu jelas sehingga perbedaan pendapat darinya menyiratkan kebodohan dan kelicikan. Oleh orang-orang yang disebut berpendidikan, permohonan lama untuk pengeluaran boros bahwa itu baik untuk perdagangan masih terus didesak dengan keyakinan penuh pada kecukupannya. Orang yang berpikir bahwa hubungan antara pengeluaran dan produksi begitu sederhana, secara alami menganggap kesederhanaan dalam hubungan lain di antara fenomena sosial. Apakah ada kesusahan di suatu tempat? Mereka mengira tidak ada lagi yang diperlukan selain berlangganan uang untuk menghilangkannya. Di satu sisi, mereka tidak pernah melacak efek reaktif yang dilakukan sumbangan amal pada rekening bank, pada bankir kapital surplus yang harus dipinjamkan, pada aktivitas produktif yang sekarang diabstraksikan oleh kapital, pada jumlah pekerja yang telah menerima upah dan sekarang pergi tanpa upah. Mereka tidak melihat bahwa kebutuhan hidup tertentu telah ditahan dari satu orang yang akan menukar pekerjaan yang berguna dengan mereka dan diberikan kepada orang lain yang mungkin terus-menerus menghindari bekerja pada sisi lain. Apakah mereka melihat melampaui mitigasi langsung kesengsaraan? Mereka dengan sengaja menutup mata terhadap fakta bahwa secepat mereka meningkatkan persediaan bagi mereka yang hidup tanpa kerja, begitu cepat mereka meningkatkan jumlah mereka yang hidup tanpa kerja. Dan bahwa dengan pendistribusian sedekah yang terus meningkat, muncullah seruan yang semakin meningkat untuk sedekah. Demikian pula di seluruh pemikiran politik mereka. Untuk mereka yang cara berpikirnya telah kita renungkan, ada anggapan diam-diam bahwa pemerintah yang dibentuk oleh mereka sendiri memiliki beberapa efisiensi di luar itu secara alami dimiliki oleh sekelompok warga tertentu yang disubsidi oleh sebagian lainnya warga negara. Benar, jika Anda bertanya kepada mereka mungkin tidak dengan sengaja menyatakan bahwa undang-undang dan aparat administrasi dapat menggunakan kekuatan baik materi maupun material di luar kekuasaan berangkat dari bangsa itu sendiri. Mereka dipaksa untuk mengakui ketika diperiksa silang bahwa energi yang bergerak pada mesin pemerintah adalah energi yang akan berhenti warga untuk berhenti untuk bekerja dan melengkapi persediaan.
Dalam hal lain, dia menolak seperti tidak diragukan lagi. Dia setuju dengan kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan, mengecualikan hipotesis yang tidak dapat dipertahankan, menunggu untuk memutuskan di antara yang lebih dapat dipertahankan, sampai bukti lebih lanjut mengungkapkan kecocokan atau keganjilan lebih lanjut, memeriksa setiap pernyataan dan kesimpulan ditarik. Dia tetap membuat penilaian diteguhkan sampai tidak ada anomali tetap. Tidak dapat dijelaskan kesalahan dan ketidakcukupan dalam jumlah dan berbagai data. Tidak perlu melanjutkan dengan induksi yang disengaja untuk memastikan apa yang telah terjadi di setiap negara di mana lembaga yang identik, lembaga jenis yang salah, telah didirikan. Tidak perlu dipikirkan untuk melihat ke belakang sejarah kita sendiri, untuk melihat apakah lembaga-lembaga sejenis telah melakukan apa yang mereka harapkan lakukan. Analitis pemikiran perlu untuk menyimpulkan dari kasus-kasus analog apa yang mungkin untuk terjadi jika alat yang diusulkan tidak disiapkan, untuk memastikan secara induktif apakah ketidakhadiran sesuatu yang setara akan muncul, dan masih kurang pemikiran yang diperlukan untuk menanyakan apa yang akan terjadi, tindakan langsung dan reaksi yang diusulkan organisasi, seberapa jauh akan menghambat badan-badan sosial lain, dan seberapa jauh akan mencegahnya pertumbuhan spontan dari agensi yang memiliki kesamaan. Bukan berarti tidak satupun dari ini pertanyaan diakui sebagai pertanyaan untuk diajukan, tapi maksudku tidak ada upaya dibuat setelah cara ilmiah untuk mengumpulkan bahan untuk menjawab. Namun, meskipun dalam perencanaannya setelah fisik kebenaran, ilmu pengetahuan memungkinkan kesalahan persepsi yang kecil karena sifatnya sendiri, dia tidak memberikan kelonggaran untuk kesalahan besar yang sifatnya berbeda-beda. Kesimpulan yang diambil secara prematur dari pengalaman sosial sehari-hari yang terjadi di sekitar kita adalah sulit untuk digantikan dengan bukti yang jelas yang menunjukkan pengalaman sosial yang lebih luas di tempat lain, kesimpulan yang berlawanan. Kita biasanya berasumsi bahwa ciri khas kemanusiaan adalah rasionalitas, dan rasionalitas itu melibatkan konsistensi. Belum di sini menemukan balapan berikutnya di mana inkonsistensi perilaku dan keyakinan yang dianut adalah hal yang baik dibayangkan. Oleh karena itu, diperingatkan terhadap anggapan bahwa apa yang sekarang tampak alami selalu alami. Mata kita terbuka terhadap kesalahan yang telah terjadi, dikonfirmasi di antara ribuan tahun bahwa fenomena sosial dan fenomena kodrat manusia perlu digabung bersama di jalan yang kita lihat di sekitar kita. Wewenang tak terbatas dari mayoritas telah diganti dengan otoritas tak terbatas dari individu. Yang menjadi pertanyaan adalah keyakinan akan otoritas tak terbatas dari mayoritas, bahwa bahkan saran diam-diam menghasilkan keheranan. Dengan demikian, emosi yang dibangkitkan kekuatan yang tergantung adalah salah satu yang bergerak
dan memang terutama menentukan keyakinan tidak hanya dari mereka yang digolongkan sebagai bawahan, tetapi bahkan dari mereka yang digolongkan sebagai bawahan paling bawah. Sekian review dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bahasa, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.